Cara ini adalah cara yang udah saya simplifikasi supaya teman-teman bisa belajar dari awal step by step bagaimana caranya mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Hai, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Pada hari ini saya akan melanjutkan video saya tentang cara mendapatkan dividen saham. Dan kali ini kita akan coba telisik lebih jauh bagaimana caranya saya mendapatkan informasi mengenai perusahaan yang akan saya beli untuk mendapatkan dividennya. Nah, sebelum videonya kita mulai, saya harapkan teman-teman untuk subscribe dulu channel ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Nah, bagi teman-teman yang baru mendengarkan tentang investasi saham, atau mungkin teman-teman sendiri sudah berinvestasi di saham, tentunya tahu bahwa cara mendapatkan keuntungan dari saham itu ada dua. Cara yang pertama adalah dengan mendapatkan capital gain, dan cara yang kedua adalah dengan mendapatkan dividen. Saya coba untuk elaborasi sedikit ya. Ketika teman-teman memilih jalan yang pertama, yaitu mendapatkan capital gain, berarti teman-teman ingin membeli suatu saham perusahaan dengan harga yang murah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Misalkan teman-teman sekarang membeli sahamnya Bank BRI, itu kan harganya 2.500 ya ketika video ini saya buat. Dan teman-teman berhasil menjualnya di akhir tahun nanti dengan harga Rp4.000. Berarti teman-teman mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan saham tersebut. Beli di harga 2.500 dan dijual kembali dengan harga 4.000. Keuntungannya adalah 1.500 ya, lebih dari 50% modal teman-teman. Kalau misalkan teman-teman modalnya 10 juta, berarti itu teman-teman dapat lebih dari 5 juta ketika berhasil menjual saham BRI dengan harga yang lebih mahal. Cara ini banyak sekali digunakan oleh para investor di Indonesia. Untuk mendapatkan keuntungan dengan cara ini, teman-teman perlu mempelajari pergerakan harga saham. Kapan waktu yang cocok untuk kita beli sahamnya, dan kapan waktu yang cocok untuk kita jual kembali saham tersebut. Mendapatkan keuntungan dari saham dengan cara capital gain adalah cara yang pertama. Tapi ada cara yang kedua juga yang banyak digunakan oleh investor-investor di Indonesia, yaitu mendapatkan dividen. Nah, mendapatkan dividen dengan mendapatkan capital gain itu adalah hal yang berbeda. Saya coba jelaskan sedikit tentang perusahaan yang membagikan dividen. Pada dasarnya, setiap orang yang memiliki saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Memang kepemilikannya beda-beda, ada yang 1%, ada yang 0,5%, ada yang 0,1%. Tetapi intinya ketika kalian membeli saham suatu perusahaan, berarti kalian adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Sepakat kan? Ketika teman-teman menjadi investor di suatu perusahaan atau menjadi pemilik dari suatu perusahaan, teman-teman tentunya ingin bahwa usaha tersebut berhasil. Dan dalam hal ini berhasil itu berarti memberikan keuntungan ya, atau memberikan uang atau menghasilkan uang. Intinya perusahaan tersebut berhasil membukukan keuntungan. Ketika suatu perusahaan berhasil membukukan keuntungan, kan perusahaan tersebut akan mempergunakannya untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk pengembangan usaha, atau yang kedua dibagikan kembali kepada pemiliknya dalam bentuk dividen. Nah, salah satu syarat untuk perusahaan membagikan dividen adalah perusahaannya untung. Oleh karena itu, banyak investor pemula yang mencari perusahaan yang akan untung, sehingga mereka akan membagikan dividen yang besar. Dan pada video kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana caranya saya memilih saham yang rutin membagikan dividen. Cara ini bisa teman-teman gunakan juga untuk belajar di awal ya. Nanti kan teman-teman semakin lama belajar, semakin mengerti bagaimana caranya mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Ketika saya meneliti perusahaan yang rutin membagikan dividen, itu saya menggunakan dua aplikasi. Aplikasi yang pertama namanya Investing, aplikasi yang kedua namanya RTI Bisnis. Teman-teman bisa download di Play Store aja. Oleh karena itu, sebelum teman-teman lanjut belajar mengenai cara saya mendapatkan dividen dari perusahaan, teman-teman install dulu aplikasi ini. Oke?
Saya tunjukkan aplikasi saya di samping ya, jadi kita bisa belajar bareng-bareng step by step bagaimana caranya meneliti perusahaan yang rutin membagikan dividen. Cara ini diperuntukkan khusus untuk teman-teman yang berencana hold suatu saham dalam jangka panjang, kayak gitu ya. Itu saya sudah ada 2 aplikasi ya, Investing dan RTI Bisnis. Jadi bagi teman-teman yang belum download sekarang juga, supaya kita bisa belajar bareng-bareng bagaimana caranya meneliti sebuah saham yang rutin membagikan dividen. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi investing.com. Nah, karena saya pakai yang versi gratis, itu kadang-kadang muncul iklan. Nggak apa-apa, kita tunggu aja, soalnya iklannya cuma sebentar. Cuma 5 detik kok. Kalau sudah, ini kita tutup, saya silang ya. Nah, ini adalah tampilannya. Kita akan fokus bagaimana caranya untuk mendapatkan informasi perusahaan yang rutin membagikan dividen ya. Kalau kalian lihat, di bawah itu ada menu bursa, berita, kalender, daftar pantauan, dan lebih banyak. Nah, kita klik yang lebih banyak. Mungkin menu teman-teman berbeda. Itu teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman itu pakai bahasa Indonesia. Bisa teman-teman lihat di pojok kanan atas ada logo bendera ya. Kalau teman-teman baru install, dia bahasanya biasanya bahasa Inggris. Nah, teman-teman pilih aja, cari ke bawah, pilih yang bahasa Indonesia. Dia biasanya akan langsung loading lagi untuk mengganti bahasanya. Kita kembali. Nah, harusnya tampilan teman-teman udah sama saya. Kita sekarang pakainya bahasa Indonesia. Kita pilih yang lebih banyak. Di sini ada banyak menu, ada notifikasi, item tersimpan, sentimen saya. Teman-teman cari yang namanya penyaring saham. Kita klik penyaring saham. Oke. Di situ ada 689 hasil, yang berarti ada 689 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kita kan nggak mungkin tuh investasi di semua perusahaan. Kita akan pilih emiten terbaik yang akan rutin memberikan kita dividen. Negaranya Indonesia. Selanjutnya bursa, semua bursa, dan sektor. Kita klik ya sektor. Kalau teman-teman lihat, sektornya itu ada bahan dasar, barang modal, sampai ke bawah utilitas. Karena saya ini bekerja di bidang keuangan dan percaya bahwa bidang atau sektor keuangan itu selalu sejalan dengan ekonomi Indonesia, saya pilihnya sektor keuangan. Oke. Selanjutnya, kita akan menambahkan beberapa kriteria. Kita klik tambahan kriteria. Nah, nantinya kita akan pakai 3 kriteria tambahan ya. Yang pertama itu adalah rasio PE, yang kedua adalah imbal hasil dividen, dan yang ketiga adalah volume rata-rata 3 bulan. Kita mulai dari kriteria pertama, yaitu rasio PE. Kita klik aja. Di sini dia akan secara otomatis kita ganti ya, secara manual kita scroll ini. Nah, teman-teman kan bisa lihat, bisa di-scroll kan? Itu kita ganti dari 0 sampai 10. Kita klik selesai. Di pojok kiri atas ada tombol panah, kita lihat. Oke, filternya udah masuk ya, hasilnya jadi 31. Jadi udah tersaring saham-sahamnya dari 689 tadi ya. Dari 600-an menjadi 31 hasil. Kenapa sih saya pakai rasio PE ini? Akan saya jelaskan sedikit ya. PE itu adalah singkatan dari Price Earning Ratio, yang berarti adalah perbandingan antara harga saham saat itu dengan laba bersih dari perusahaan tersebut.
Kalau dirumuskan adalah harga saham dibagi dengan earning per share atau EPS. Semakin tinggi PE itu berarti harga sahamnya semakin mahal. Tapi ada beberapa catatan yang kita perlu perhatikan. PE ini kita gunakan untuk membandingkan dua saham atau lebih yang berada dalam industri yang sama dan mempunyai kira-kira market cap yang sama. Sebagai contoh adalah Adaro dan PTBA. Ketika video ini saya buat, PE-nya Adaro adalah 4,89, sedangkan PE-nya PTBA adalah 6,11. Nah, mereka kan adalah dua perusahaan yang berada dalam industri yang sama dan kira-kira market cap-nya sama. PE-nya PTBA yang lebih tinggi mengindikasikan harga PTBA itu relatif lebih mahal dibandingkan dengan Adaro. Dan berarti kalau saya disuruh untuk memilih salah satu saham untuk saya beli, berarti saya akan memilih Adaro. Kenapa? Karena harganya lebih murah. Selanjutnya saya akan masuk ke kriteria kedua yang akan saya gunakan, yaitu imbal hasil dividen. Nah, kita klik lagi di handphone kita, tambahkan kriteria. Selanjutnya kita pilih imbal hasil dividen. Di sini saya memilih perusahaan yang membagikan imbal hasil dividennya 5 sampai dengan 15%. Oke. Ketika kita sudah memilih imbal hasil dividen 5 sampai dengan 15%, kita klik tombol balik lagi ya, atau tombol back yang ada di pojok kiri atas. Bisa terlihat saringan sahamnya berhasil, dia turun lagi dari 30-an menjadi tinggal 12 emiten yang nanti kita akan teliti lebih lanjut. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya harus memilih yang imbal hasil dividennya 5-15%? Kalau alasan saya adalah, kan tadi kan kita ingin mendapatkan dividen ya. Kalau misalkan lebih kecil dari 5%, kenapa saya harus membeli saham tersebut? Mendingan saya tabung di deposito atau di reksadana pasar uang. Terus kenapa nggak yang lebih besar, Kak? Nah, alasan saya nggak memilih yang lebih besar, karena tadi ketika suatu perusahaan mendapatkan keuntungan, ada dua cara untuk perusahaan tersebut menggunakan keuntungan. Yang pertama adalah dibagikan dalam bentuk dividen semua, atau cara yang kedua adalah dengan menginvestasikannya kembali ke dalam perusahaan untuk pengembangan usaha. Dengan begitu, harga sahamnya atau keuntungannya dari tahun ke tahun akan semakin tinggi. Harapan saya di tahun depan itu dividen yang dibagikan oleh perusahaan ini akan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dibagikan mereka pada tahun ini. Makanya saya pilih yang imbal hasil dividennya 5 sampai dengan 15%. Dan kriteria ketiga yang saya gunakan adalah volume rata-rata 3 bulan. Caranya juga sama, teman-teman pasti sudah bisa ngikutin ya, kan tadi kita udah belajar 2 kali. Kita klik tambahkan kriteria. Selanjutnya pilih yang volume rata-rata 3 bulan. Oke, ada 12 hasil, kita ganti volume rata-ratanya menjadi 300.000. Oke, udah ya, kita udah ganti menjadi 300.000. Kita klik selesai, kita klik balik. Di sini udah masuk. Nah, saya juga ingin jelaskan sedikit kenapa kita pilih yang volume rata-ratanya 300.000 sampai dengan maksimal. Jadi kan di sini kan ditulis bahwa volume rata-ratanya dalam kurung 3 bulan. Berarti kalau dalam per bulan minimumnya adalah 100.000. Volume rata-rata ini menunjukkan likuiditas dari sebuah saham atau seberapa sering saham tersebut diperjualbelikan. Kalau misalkan kurang dari 100.000, menurut saya itu sahamnya kurang liquid ya. Jadi kalau nanti saya perlu uang tiba-tiba, saya jualnya susah, dan kalaupun bisa kejual harganya turun jauh. Di angka 100.000 ini adalah angka yang menurut saya aman, sehingga saya bisa menjualnya dengan harga market saat itu yang relatif stabil.
Kira-kira seperti itu ya. Nah, dan kalau teman-teman lihat di sini kita sudah pakai semua kriteria yang telah saya sebutkan tadi, rasio PE, imbal hasil dividen, dan volume rata-rata. Selanjutnya kita pilih tampilkan hasil. Oke, udah keluar hasilnya ada 9. Ini kita foto dulu untuk kita lanjut teliti di aplikasi yang berikutnya. Oke, jadi saringan saham untuk step pertama udah selesai. Kita sudah mendapatkan 9 saham yang akan kita teliti lebih lanjut. Kita harus berterima kasih ya terhadap aplikasi investing ini karena menyediakan informasi yang kita bisa akses dengan gratis dan mempermudah kita dalam melakukan analisa saham. Oke. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang caranya melakukan penyaringan saham dengan menggunakan aplikasi investing.com. Sekarang kita ingin meneliti saham yang tadi kita temukan, tadi kan ada 9 ya, lebih jauh dengan menggunakan aplikasi RTI Bisnis. Jadi seperti tujuan video ini tadi awalnya dibuat, yaitu untuk mencari saham yang rutin membagikan dividen, atau dengan kata lain, kita akan hold saham tersebut jangka panjang. Bisa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, pokoknya panjang lah. Kalau misalkan bisa sampai kita meninggal, kita pegang terus tuh sahamnya. Kenapa? Mungkin nanti anak cucu kita yang akan mendapatkan dividen selanjutnya ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke aplikasi yang kedua, yaitu RTI Bisnis. Tadi teman-teman udah catat kan 9 hasil. Kita akan coba beberapa aja cara saya untuk menemukan saham yang akan saya beli ya. Jadi kita klik aja RTI Bisnis, dia akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman di pojok kanan atas itu ada aplikasi atau ada tanda search yang luv atau kaca pembesar. Kita klik aja. Selanjutnya kita masukkan dari hasil yang pertama, yaitu Bank BRI. Kita bisa ketik manual kita bisa ketikkan manual Bank Rakyat Indonesia. Kita pilih ya. Oke, dia udah keluar. Nah, kita langsung scroll ke kanan, menu yang ada di atas, ke ujung banget yang namanya Call Action. Kalau kita ingin membeli suatu saham, kita harus memastikan bahwa perusahaan tersebut rutin membagikan dividennya setiap tahun. Kalau kita lihat sahamnya BRI di 2020 dia membagikan dividen. Di 2019 dia bagi dividen, 2018 sampai dengan terakhir 2015. Yang berarti selama 6 tahun terakhir, Bank BRI itu tidak pernah miss membagikan dividen. Oleh karena itu, saham Bank BRI layak untuk kita masukkan ke daftar saham yang akan kita beli. Kalau teman-teman ingin lihat berapa sih dividen yield-nya atau berapa sih yang akan teman-teman dapatkan kalau investasi di sahamnya BRI dari dividen, itu teman-teman klik yang namanya key statistik. Kita scroll ke bawah, cari valuation, sampai ketemu yang namanya dividen yield. Bisa kita lihat bahwa dividen dari saham BRI ini adalah 6,78%. Lumayan lebih tinggi daripada bunga deposito. Selanjutnya, kita coba masuk ke daftar yang kedua, yaitu ada daftar Bank Mandiri. Kita dengan cara yang sama, kita klik kaca pembesar yang ada di pojok kanan atas. Kita ketik Bank Mandiri. Kita pilih. Pertama-tama kita lihat dulu di Call Action. Kita cek apakah Bank Mandiri ini rutin membagikan dividen. Di 2020 dia bagi. 2019, 2018, 2017, 2016, dan sampai 2015 Bank Mandiri rutin membagikan dividen selama 6 tahun terakhir.
Berarti kemungkinan besar kalau kita beli sahamnya Bank Mandiri, tahun depan juga kita akan mendapatkan dividen. Dan besarnya dividen yang akan kita dapatkan, kita cek di Key Statistik. Kita scroll ke bawah sampai ketemu kolom valuation, dan di situ kita lihat dividen yield ya. Kita bisa lihat bahwa dividen yield dari Bank Mandiri adalah 8,68%, lebih tinggi daripada BRI. Jadi kalau saya disuruh milih sekarang mau beli saham yang mana, saya akan pilih saham Bank Mandiri. Tetapi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, masih ada 7 saham lainnya yang harus kita periksa. Kita coba lanjut ke daftar yang ketiga, yaitu Bank Danamon. Caranya sama kayak tadi, kita pilih kaca pembesar yang ada di pojok kanan atas. Kita ketikkan Bank Danamon. Kita lihat apakah Bank Danamon ini rutin bagikan dividennya setiap tahun di kolom Crop Action. Oke, kelihatan ya. Di 2020, 2019, 2018, 17, 2016, dan 2015 Bank Danamon tidak pernah lepas membagikan dividen. Selalu rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Dan besarnya dividen yang kita akan dapatkan, kita lihat di Key Statistik. Kita scroll ke bawah sampai ketemu menu valuation, dan kita lihat dividen yield-nya adalah 7,85%. Tadi kita udah lihat ya bahwa dividennya Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank Danamon itu semuanya lebih dari 5%. Lebih daripada bunga deposito yang ditawarkan oleh bank saat ini. Tadi kan saya baru cek 3 dari 9 perusahaan yang ada di saringan awal ya. Nah, teman-teman bisa melakukan cara yang sama untuk meneliti 6 saham perusahaan yang lainnya. Tujuan utama kita adalah melihat apakah perusahaan tersebut rutin membagikan dividen, dan yang kedua adalah besarnya dividen yang dibagikan. Kalau misalkan ada saham yang tidak rutin membagikan dividen, atau dividennya terlalu kecil menurut teman-teman, langsung buang aja dari saringan teman-teman, dan fokus pada perusahaan-perusahaan terbaik yang rutin membagikan dividen. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, saya belinya saham perusahaan yang mana kak? Itu biasanya kita lakukan diversifikasi portofolio, yang artinya teman-teman tidak hanya menempatkan uang atau investasi pada satu perusahaan aja, tapi biasanya kita akan pilih 2 atau 3 yang terbaik dari saham yang rutin membagikan dividen. Misalkan aja dari daftar yang tadi, itu kan ada Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Pembangunan Timur, Bank Pembangunan. Itu mungkin di sini maksudnya adalah Bank Jawa Timur sama Bank BJBR ya, Bank Jawa Barat Banten. Ada BFI Finance, Wahana Otomitra, dan yang terakhir Panin Sekuritas. Teman-teman pilih 3 atau 2 yang terbaik dari situ untuk teman-teman beli sahamnya. Tujuannya adalah untuk melakukan diversifikasi portofolio. Jadi kalau misalkan ada salah satu saham yang bermasalah, teman-teman tidak akan rugi besar. Dan cara menghitung keuntungannya adalah dengan menghitung rata-rata dividen yang dibagikan oleh perusahaan tersebut. Nah, teman-teman bisa gunakan cara ini untuk meneliti saham yang bagikan dividen di sektor lain juga ya. Karena kan tadi kita cuma belajar di sektor yang keuangan. Mungkin ada teman-teman yang lebih berminat di sektor industri, atau mungkin teman-teman ada yang lebih berminat di sektor FMCG. Karena pada dasarnya ketika kita membeli saham dari suatu perusahaan, kita adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Jadi kita tentunya harus mengerti bagaimana perusahaan tersebut bekerja dan menghasilkan keuntungan. Karena tadi keuntungan yang mereka akan hasilkan adalah dividen bagi kita. Jadi kalau kita mengerti bahwa suatu perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang besar dan terus bertumbuh, itu artinya dividen yang akan kita terima akan semakin besar dari tahun ke tahun.
Oke, mungkin itu saja video saya kali ini tentang cara saya mencari perusahaan yang rutin membayarkan dividen. Cara ini adalah cara yang udah saya simplifikasi supaya teman-teman bisa belajar dari awal step by step bagaimana caranya mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Like kalau Anda suka, dislike kalau Anda nggak suka, tapi teman-teman harus subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat seperti video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!